Upaya penurunan stunting dan perbaikan gizi nasional terus menjadi prioritas pemerintah. Namun, tantangan tidak hanya soal ketersediaan pangan, tetapi juga edukasi, pengawasan, dan keterlibatan masyarakat secara aktif. Dan untuk menjawab tantangan tersebut, Badan Gizi Nasional menghadirkan program Sahabat Sagi sebagai sentra aduan gizi interaktif yang menyambungkan masyarakat dengan sistem penanganan yang lebih responsif dan terpadu. Untuk membahasnya telah hadir bersama kami Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya. Selamat pagi jelang siang, Pak Sony, bagaimana kabar Anda? Selamat pagi Mbak Megi dan pemirsa, Alhamdulillah sehat. Baik, Masih sehat tetap ya. sehat dan bergizi. Baik, salam sehat, salam bergizi. Pak Sony, kita mulai dari latar belakangnya dulu ya, terkait dengan Sahabat Sagi ini. Apa yang mendorong lahirnya program Sahabat Sagi dan juga peran strategis apa yang diharapkan dari program ini dalam mendukung agenda nasional penurunan stunting dan gizi buruk, Pak? Ya. Jadi yang pertama bahwa program makan bergizi ini kan nanti mencakup seluruh masyarakat Indonesia yang menjadi kelompok penerima manfaat. Jadi bisa kan tersebar seluruh Indonesia. Jadi tentu saja mereka membutuhkan satu kanal, satu saluran ketika akan bertanya. Baik bertanya tentang materi kegiatan atau apabila menghadapi permasalahan-permasalahan yang ingin disampaikan. Makanya kita membuka itu karena kita tahu harus ada satu kanal gitu ya. Baik, Pak Sony, kalau kita bicara dengan implementasi di lapangan seperti itu ya, soalnya kan ini program baru ya Pak Sony. Bagaimana sebenarnya mekanisme kerja Sahabat Sagi di tingkat akar rumput, sejauh mana masyarakat dan juga kader kesehatan dan juga pemangku kepentingan lokal dilibatkan dalam sistem aduan dan juga pendampingannya Pak? Ya, sejak dibuka Sahabat Sagi, kami membuka layanan dengan 127 operator di dalamnya. Kemudian sudah kami informasikan kepada seluruh SPPG. Saat ini kan jumlahnya 23.000 lebih. Dan ini mereka sudah kita berikan informasi sejak awal, setiap permasalahan linknya ke sana. Dan seluruh stakeholder yang terkait juga seringkali di dalam rapat-rapat Satgas maupun rapat-rapat koordinasi kami sampaikan informasi sehingga terarah ya, terpusat gitu, tidak menyebar kemana saja. Apalagi menimbulkan kebingungan gitu ya. Terkait dengan aduannya Pak, Ya. Sejauh ini sudah apa saja aduan yang tertampung? Aduan biasanya tentang teknis ya. Teknis misalkan keterlambatan pencairan karena beberapa hal. Kemudian juga mulai ada konflik-konflik antara yayasan penerima banper dengan pemilik fasilitas. Biasanya karena perjanjian di awal. Wah, kamu kan menggunakan yayasan saya, tentu minta nih fee-nya sekian persen gitu kan dari insentif gitu. Nah, di dalam pelaksanaannya terjadi perubahan mendadak sehingga beberapa mitra merasa wah ini tidak bisa dilanjutkan ini kerjasama, harus diganti yayasan. Nah, permasalahan-permasalahan seperti ini yang banyak. Kemudian juga ada informasi tentang menu yang dirasa tidak menarik atau misalkan adanya kecurigaan, adanya markup ya. Ini kok harganya katanya 10.000 tapi kok kelihatannya cuma 8.000 nih ya, itu juga diterima oleh Sagi. Baik, ini aduannya cukup kompleks juga ya Pak, Ya. dari pembayaran sampai ada menu juga dan yayasan-yayasan juga terlibat. Bagaimana sebenarnya mekanisme di lapangan setelah menerima aduan-aduan tersebut? Ya, seluruh masyarakat boleh baik menelpon langsung ke 127, ke WhatsApp juga ada, kemudian melalui email juga bisa. Dan kami setelah menerima tim membahas, kemudian melanjutkan kepada kelompok-kelompok yang telah ditugaskan. Misalkan apabila terjadi konflik, ini ditangani oleh tim yang mana. Apabila ini terkait dengan pembayaran, kaitannya ini, timnya ini PPK atau tim penggunaan virtual account. Jadi sudah ada layanan kelompok-kelompok yang kami tugaskan untuk menangani permasalahan tersebut. Baik, jadi setiap masalah sudah langsung ditugaskan kelompok-kelompok yang akan menangani setiap permasalahan yang masuk ke aduan tersebut ya Pak. Baik, dalam menjalankan program ini tentunya ada target ya. Dan ini pasti ada target yang ingin dicapai. Indikator apa yang digunakan Badan Gizi Nasional untuk menilai efektivitas Sahabat Sagi ini Pak? Ya, target yang ingin dicapai tentu rendahnya laporan, komplain
ya. Seberapa rendah, Pak? Ya saat ini sulit mengukur karena pertumbuhan masih berjalan. Boleh ditanya Pak, mungkin berapa laporan yang sudah masuk Pak, kira-kira? Rata-rata per hari kita menerima 6 sampai 10 laporan saja. 6 sampai 10 dikali 10 laporan. 20 hari saja sudah kira-kira 200 laporan ya Iya, per bulan. ya. Nah, oleh karena itu kami bukannya senang menerima sedikit laporan ini, kami justru berpikir ini mungkin belum tersosialisasi dengan baik. Oleh karena itu, maka kami dalam setiap kunjungan atau melalui melalui media-media, kemudian seluruh KSPPG juga kami mintakan untuk membangun akun media sosial. Di setiap akun media sosial wajib ada sahabat Sagi, informasi tentang sahabat Sagi ini. Baik, terkait dengan penanganan gizi yang tidak bisa berjalan sendiri ya Pak Sony, bagaimana sinergi sahabat Sagi dengan kementerian dan juga lembaga lain seperti Kementerian Kesehatan, Kemendikbud, BKKBN, hingga pemerintah daerah agar intervensinya ini benar-benar terpadu dan juga berkelanjutan, ya. Pak Sony? Ini terkait tugas BGN ini, ya, bukan hanya sahabat Saginya. Alhamdulillah pemerintah telah membuat satu satgas, ya, satgas koordinasi terpadu bahwa kegiatan makan bergizi itu bukan hanya tentang pemenuhan gizi, tetapi juga harus disiapkan rantai pasok. Nah, rantai pasok ini bukan domain pekerjaan PGN saja, tapi melibatkan kementerian-kementerian terkait. Kemenko Pangan dalam hal ini Pak Menko Pangan sebagai ketua Satgas, kemudian ketua hariannya Wakil Kepala BGN Ibu Nani Esdeang. Nah, alhamdulillah secara rutin melakukan rapat tentang bagaimana satu pemenuhan rantai pasok. Yang kedua, keterlibatan pemerintah daerah melalui satgas-satgas di dalam program BGN ini sudah mulai. Baik, di sisi lain tentu ada tantangan juga ya Pak Sony di lapangan, apalagi kalau misalnya kita melihat di wilayah 3T begitu. Ya. Apa kendala yang paling krusial yang dihadapi saat ini dan juga strategi apa yang disiapkan oleh BGN untuk memastikan program ini tetap efektif menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan? Ya. Perlu diketahui bahwa sampai saat ini 23.000 SPPG sudah, bangunan SPG sudah ada, dan itu seluruhnya adalah kontribusi masyarakat. Tentu mulai bertanya, Pak, daerah terpencil kapan? Nah, daerah terpencil ini karena ini betul-betul bangunan ini kontribusi masyarakat, tantangannya adalah karena jarak, ya, karena jarak yang sulit, jarak yang jauh, kemudian aksesibilitas juga, seperti misalkan ada pulau-pulau terpencil, seperti itu ya. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya banyak investor yang tidak tertarik untuk membangun SPPG di sana. Oleh karena itu kami membuka pelibatan satgas-satgas kabupaten kota untuk melakukan pendaftaran investor-investor lokal yang berminat membangun pada daerah-daerah terpencil tersebut. Tentu dengan skemanya khusus, skema pembiayaan yang khusus, skema pembayaran dari pemerintah juga yang khusus. Alhamdulillah sampai saat ini sudah ada 8.700 investor yang tertarik untuk membangun SPPG pada daerah-daerah terpencil. Baik, Pak Sony, kita kembali lagi terkait dengan Sahabat Sagi. Bagaimana arah pengembangan program Sahabat Sagi ke depannya, Pak? Ya, kami memerintahkan seluruh KSPPG supaya mensosialisasikan keberadaan Sahabat Sagi kepada seluruh kelompok penerima manfaat. Jadi kan kelompok penerima manfaat itu ada sekolah, ada posyandu, ada juga kelompok-kelompok puskesmas itu untuk ibu hamil, ibu menyusui. Nah, jadi setiap kali pengiriman itu akan diberikan ditambahi dengan informasi, silahkan apabila ada keluhan atau informasi sampaikan kepada nomor-nomor ini. Nah, ini secara masif dilakukan oleh seluruh jajaran. Baik, Pak Sony, sebentar lagi bulan Ramadan begitu ya. Bagaimana kebijakan penyesuaian program makan bergizi gratis selama bulan Ramadan, khususnya terkait dengan waktu distribusi dan juga jenis makanan yang akan diberikan kepada penerima manfaat? Ya, menyesuaikan dengan kondisi daerah, seperti untuk daerah-daerah yang mayoritas berpuasa, maka ada perubahan pola. Berarti misalkan untuk pada daerah-daerah yang mayoritas berpuasa, menunya juga dirubah. Tidak lagi menu yang bisa langsung disantap langsung, tapi menu-menu yang dibawa ke rumah, ya, dibawa ke rumah dengan menggunakan goodie bag. Tentu jenis-jenis makanannya seperti contohnya protein. Protein bisa dari telur, abon, dendeng, telur asin, gitu ya. Buah-buahnya
harus buah yang memang awet ya, tahan, seperti buah berkulit seperti pisang, kemudian jeruk, atau juga bisa salak untuk kelompok-kelompok tertentu ya, tidak untuk anak-anak balita ya, karena susah membukanya. Kemudian untuk karbonya bisa juga dalam bentuk kue-kue. Kue-kue yang di sana mengandung karbohidrat, tetapi kita upayakan kue-kue yang merupakan produk UMKM. Gitu. Baik, ini menarik. Itu untuk daerah-daerah yang mayoritas berpuasa. Untuk daerah yang mayoritas tidak berpuasa, kegiatan MBG berjalan seperti biasa. Baik. Dan untuk kelompok penerima manfaat balita, ibu hamil, ibu menyusui, itu juga normal seperti biasa. Karena mereka kan tidak berpuasa. Baik, Pak Sony, apa pertimbangan utama BGN dalam memastikan pemenuhan gizi tetap optimal bagi anak-anak dan juga kelompok sasaran yang menjalankan ibadah puasa, Pak? Ya. Kegiatan bulan Ramadan tentu tidak menjadi alasan untuk kurangnya asupan gizi kepada para penerima manfaat. Karena kalau bisa malah asupan gizi itu diberikan terus-menerus. Kalaupun ada libur, jedanya jangan terlalu jauh. Oleh karena itu, bulan Ramadan tidak menjadi alasan program MBG berhenti. Tetap asupan gizi harus tetap diberikan. Baik, ini menarik ya, Bapak tadi juga sudah memaparkan begitu ya, ada menu-menu yang dirubah. Namun selama Ramadan, apakah terdapat perubahan menu ataupun standar komposisi gizi, misalnya untuk makanan berbuka ataupun yang dibawa pulang, agar tetap sesuai dengan prinsip gizi seimbang? Oleh karena itu di setiap SPPG ada pengawas gizi. Pengawas gizi terdiri dari ahli gizi, kemudian para pengawas gizi, mereka lah yang mengukur supaya ketika terjadi perubahan menu dari asalnya menu yang siap saji dengan menu yang kemudian dibawa ke rumah, ini kandungan gizinya tidak berubah atau tidak berkurang. Baik, terkait dengan menu-menu yang sudah dirubah terutama pada bulan Ramadan ya, Pak Sony, bagaimana BGN mengevaluasi dampaknya terhadap kesehatan, konsentrasi belajar, serta kesejahteraan penerima manfaat? Ya. Tentu kami melibatkan stakeholder terkait pada bidangnya. BGN tidak memiliki kemampuan untuk mengukur bagaimana peningkatan gizi. Oleh karena itu kami bersinergi dengan kementerian terkait. Alhamdulillah sudah berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan dan lain-lain ya. Karena kan tentu dalam hal ini expert pada bidang yang melakukan pengukuran. Baik, apakah ini juga akan diperkuat dengan teknologi digital, peningkatan kapasitas relawan, ataupun perluasan cakupan sasaran agar dampaknya ini juga semakin luas, Pak Ya, Sony? setiap hari kami berdiskusi dengan BGN sudah membentuk satu tim digital. Dari mulai pengawasan kehadiran para petugas di SPPG, kami sudah mulai melakukan pengawasan secara digital. Kemudian variasi menu juga sudah mulai, termasuk belanja ada form pengisian daftar belanja, termasuk juga laporan keuangan. Penerima manfaat ya, penerima manfaat itu dari kelompok peserta didik yaitu sekolah-sekolah, ini sudah mulai kami datakan. Di mana di situ longitude latitude-nya, jaraknya berapa, itu sudah terdata di dalam sistem kami. Baik, terkait dengan program Makan Bergizi Gratis pada tahun 2026 ya, sudah hampir 2 bulan berjalan, Pak. Ya. Mungkin evaluasinya, Pak, sejauh ini? Masih terdapat beberapa kejadian menonjol terkait dengan konsumsi dan alhamdulillah secara prosentase memang, meskipun saya tidak boleh mengatakan ini ya, dibandingkan dengan jumlahnya, meskipun tetap terjadi ya, namun menurun dari segi jumlah, meskipun tiap hari ada, dan ini menjadi evaluasi kami terus setiap hari melakukan ini karena apa. Dan sekarang evaluasi tersebut lebih luas, meliputi stakeholder. Balai POM sudah mulai dilibatkan, dinas-dinas kesehatan juga dilibatkan untuk meneliti penyebabnya apa. Demikian juga dengan laboratorium ya. Karena setiap hari itu kami senantiasa menyimpan 3 sampel makanan. Apabila terjadi sesuatu, inilah yang kemudian akan dicek, dibawa ke laboratorium. Penyebabnya apa? Apakah dari air, apakah dari bahan yang tidak berkualitas, seperti itu.
Baik, jadi semuanya harus cek dan recheck, kualitasnya harus terjaga. Begitu ya Pak Sony. Terakhir Pak Sony, terkait dengan harapan. Harapan Anda untuk makan bergizi gratis dan juga program Sahabat Sagi. Ya, harapan untuk bergizi gratis seperti kita ketahui, program makan bergizi gratis telah merubah mindset bangsa Indonesia. Kalau dulu sarapan asal makan saja, sekarang sarapan dari Aceh sampai Papua, dari desa sampai metropolitan, anak sudah melihat yang dimakan itu terdiri dari makan bergizi yang seimbang, terdiri dari karbohidrat, ada proteinnya, ada seratnya, serta ada vitaminnya. Ini hampir semua. Dulu kan hanya makan, ya sudah yang dimakan saja. Sekarang sudah mulai melihat karbonya apa ini, proteinnya apa. Sahabat Sagi, keberadaan Sahabat Sagi menjadi kanal yang betul-betul dekat dengan masyarakat, sehingga apapun permasalahan yang terjadi di lapangan, informasikan kepada kami melalui Sahabat Sagi 127. Baik, kami akan terus memantau perkembangan program Sahabat Sagi ini. Terima kasih Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya atas penjelasannya. Dan program seperti Sahabat Sagi ini juga menunjukkan bahwa penanganan gizi tidak bisa berjalan sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi, partisipasi masyarakat dan juga sistem yang terintegrasi. Kita berharap langkah ini juga semakin memperkuat upaya nasional dalam menurunkan stunting dan memastikan generasi Indonesia tumbuh sehat dan menjadi SDM yang berkualitas. CNN Indonesia Bisnis akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih.